Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma kfina bi halalikan haramik wa ghnina bi fadlik aman siwak amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengannya kita memohon pertolongan atas urusan dunia dan akhirat kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga iman Islam kita. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita pada akhirnya kelak di yaumil akhir di Jannatun Naim, di jannahnya yang penuh kenikmatan. Kemudian salam beserta sholawat marilah senantiasa kita curah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dengan cinta besarnya, dengan kesabaran yang seluas samudra, alhamdulillah, dinul haq inad dina indallahil Islam, satu-satunya agama yang diridhoi Allah adalah Islam, agama yang kita yakini dan tidak ada agama lain yang kita yakini. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah senantiasa membuka hati pikiran kita, mengekalkan keinginan kuat kita untuk bermajelis ilmu, menuntut ilmunya minal mahdi ilal lahdi, dari boyan ibunda kita kemudian sampai dengan lahat kita. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam menuntut ilmunya yang maha luas, yang tidak mungkin juga dari lahir sampai dengan mati kita ilmunya semua ada pada diri kita. Namun demikian, mudah-mudahan sedikit ilmu yang ada pada diri kita menjadi ilmu yang bermanfaat, yang mudah-mudahan nanti lahir dari rahim-rahim Islam, generasi-generasi soleh yang mendoakan orang tuanya. Alhamdulillah, pangapunten saderenge atas kesalahan jadwal yang harusnya kemarin jadi hari Selasa, nggih. Jadi saya mengira itu ini malam Selasa terus niku, jebule malam Rebo. Ternyata waktu sedemikian cepat berputar, nggih. Nggih, pangapunten kalau wingi karena memang mengejar napa jadwal jadi kok dilale kesupen ngoten. Ning mboten napa-napa nggih. Mboten napa-napa. Nggih. Nggih, alhamdulillah matur sembah nuwun. Nggih, makanul khata wa nisyan nggih. Nggih. Ngapunten, ini saya buka dengan tanya jawab agama nggih. Kalau wingi ada yang bertanya kalau di musola itu perlu napa mboten sholat tahiyatul masjid, ngaten nggih. Kalau perlu atau tidak, jawabannya tidak perlu, ngaten nggih. Jawabannya tidak perlu karena yang kita ketahui yaitu sholat tahiyatul masjid adalah penghormatan terhadap masjid, sebagaimana seorang memberi salam kepada sahabatnya ketika bertemu. Okay. An-Nawawi berkata, sebagian yang lain mengibaratkan dengan memberi salam kepada pemilik masjid, karena maksud dilakukan tahiyatul masjid adalah mendekatkan diri kita kepada Allah, bukan kepada masjidnya. Okay. Biasanya salam assalamualaikum teng dalem kan menghormati pemiliknya, bukan menghormati rumahnya. Ini kata Imam Nawawi. Dan yang lebih penting adalah kita harus mengerti perbedaan mendasar antara musola dan masjid. Perbedaan dasarnya itu apa, musola dan masjid itu terletak pada status tanah wakaf. Jadi kalau misal ngapunten kulo sholat tahiyatul masjid teng musola apa
Ngaten nggih. Penyebutannya saja secara umum ini musola, tapi insya Allah ini sudah dihukumi sebagai masjid karena insya Allah tanahnya tanah wakaf nggih. Leres nggih. Nah, jadi berlaku hukum-hukum masjid di sini. Jadi kalau perlu apa tidak berarti perlu, karena ini hukum sudah dihukumi sebagai masjid. Lah bangun ini pengertian selanjutnya. Ketika tanahnya sudah tanah wakaf, peruntukannya untuk kegiatan ibadah, bangunan di atas tanah berstatus wakaf yang didirikan untuk tempat sholat dinamakan masjid. Untuk sholat ini ya, dinamakan masjid, meskipun ukurannya kecil. Sebaliknya, bangunan yang didirikan untuk tempat sholat namun belum diwakafkan, maka tetap dinamakan musola, meskipun ukurannya besar. Ngaten nggih. Berarti setiap masjid adalah musola, dan setiap musola belum tentu masjid. Ngaten. Tidak bergantung pada besar kecilnya ukuran seperti pemahaman masyarakat umum, sing gede diomongna masjid, sing cilik diomongna musola. Mboten kados niku nggih. Dados perbedaannya hanya di status tanah wakaf atau tidak. Contoh musola yang sering kita jumpai, niki musola sing asli. Itu biasanya kita jumpai di airport atau bandara, kemudian mungkin di terminal, di mall, ngaten nggih, atau di tempat-tempat perkantoran misal ngaten. Itu kan tanahnya tidak tanah wakaf. Sewayah-wayah saged disade. Kalau tanah wakaf tidak boleh dijual. Kados niku nggih. Jadi ini untuk menjawab biar clear, gamblang. Kalau misal di musola tidak perlu, tapi setiap musola yang dihukumi masjid tetap perlu. Kados niku nggih. Karena di Losari insya Allah tanahnya sudah tanah wakaf semua. Artinya berlaku hukum-hukum masjid. Ngaten nggih. Jadi tetap perlu untuk melakukan tahiyatul masjid. Nah, ini penjelasan mengenai hukum tahiyatul masjid. Pengertian tahiyatul masjid dan penjelasan. Hukumnya, sholat tahiyatul masjid jumlahnya 2 rakaat, dikerjakan oleh orang yang masuk ke dalam masjid. Hukumnya sunnah secara ijma atau kesepakatan bagi orang-orang yang masuk masjid. Yang demikian menurut keumuman berita-berita yang sampai, artinya riwayat dari dulu hingga sekarang, inilah yang menjadi kesepakatan bahwasanya setiap orang yang masuk masjid itu tahiyatul masjid disunahkan. Ini diambil dari Fathul Bari jilid 2 halaman 47. Terus teng mriki jawaban kula menyertakan berbagai sumber. Terus kemudian ternyata ada yang dikecualikan untuk tahiyatul masjid. Nah niki nggih. Satu khatib Jumat, penceramah Jumat niku. Itu dikecualikan dari melakukan 2 rakaat tahiyatul masjid jika dia masuk untuk berkhutbah Jumat. Seorang khatib masuk ke masjid tidak disunahkan untuk tahiyatul masjid. Kalau seorang khatib ngaten. Tidak disunahkan, jadi dikecualikan, dikecualikan mengerjakan tahiyatul masjid. Demikian pula qayyum al masjid, yaitu orang yang mengurus masjid, qayyim masjid kalau di sini, atau di sini terkenalnya takmir napa marbab kados niku nggih, itu tidak dikenakan. Karena seringnya keluar masuk masjid, maka nek medal sekedap mendat ember, bolak-balik tahiyatul masjid terus nggih. Lah ini dikecualikan. Jadi satu khatib, yang kedua marbot napa takmir masjid yang memang sering keluar masuk masjid. Itu kenapa? Karena yang demikian itu nantinya memberatkan kados niku. Jadi tidak disunahkan. Kemudian imam yang sedang melaksanakan sholat maktubah atau sholat wajib 5 waktu, kemudian atau setelah iqomah sholat dikumandangkan karena sholat wajib telah menggantikan tahiyatul masjid. Ini dari Subulus Salam Syarah Bulughul Maram. Niki kados ugi radi
kirang didetailkan nggih. Jadi kaya masjid, orang-orang yang mengurus masjid karena sering keluar masuk masjid sehingga dapat memberatkannya, juga tidak disunahkan bagi orang yang masuk masjid ketika imam sedang melaksanakan sholat maktubah. Terus nek sholat walaupun kita baru masuk tetap tidak disunahkan kata seniku. Satu khotib, kedua marbot yang keluar masuk masjid tiap saat niku nopo wektale pokoknya keluar masuk kata seniku itu dikecualikan petugas masjid nggih, mungkin sedang ngepel nanti masuk bawa ember lah repot itu memberatkan. Terus dikecualikan niki nggih. Yang ketiga, ketika imam sudah memimpin sholat maktubah, sudah sholat wajib atau sholat atau setelah iqomat sholat dikumandangkan. Oh nggih, ini kurang lebih penjelasannya seperti itu yang diambil dari Subulus Salam atau Syarah Bulughul Maram. Bulughul Maram niku kan kitab dari Asqalani nggih. Matannya kan nggih sementen iki, ning syarahnya kan beberapa jilid ngaten. Sebagian ulama berpendapat istihbab atau yang disukainya mengulang-ulang tahiyatul masjid setiap kali masuk masjid. Pendapat ini diambil dari Imam Nawawi dan dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang juga merupakan pendapat kuat madhab Hambali. Diambil dari Al-Majmu' jilid keempat halaman 75. Jadi ini Imam Nawawi lebih berpendapat keluar masuk pokoknya tetap disunahkan. Syaukani berpendapat, Imam Syaukani penulis Nailul Awtar berpendapat bahwa tahiyatul masjid disyariatkan meskipun acap kali keluar masuk masjid sebagaimana zahirnya hadis. Terus kali-kali ya Imam Nawawi, Imam Syaukani itu tetap menyunahkan yang keluar masuk masjid itu. Kemudian perkara-perkara terkait tahiyatul masjid. Perkara pertama, tahiyatul masjid disyariatkan di setiap waktu karena ia termasuk zawatul asbab atau ibadah yang terkait dengan sebab. Terus ibadah karena disebabkan kita masuk masjid. Jadi setiap saat itu tidak masalah walaupun tidak dalam waktu sholat itu. Misal jam 09.00 enjang lebet masjid nggih terkena sunah tahiyatul masjid. Dalu nggih terkena tahiyatul masjid dan seterusnya. Karena memang ini ibadah dikarenakan sebab niku. Inilah pendapat yang dipilih Syekh Islam Ibnu Taimiyah yang dikatakan Majduddin Abu Al-Burqan, Ibnu Al-Jauzi dan selain mereka di Nailul Awtar dan difatwa oleh Ibnu Taimiyah. Yang kedua, waktu mengerjakan tahiyatul masjid adalah ketika masuk masjid sebelum duduk. Sebelum duduk. Jika dia sengaja duduk dan menyadarinya tidak disyariatkan. Terus kalau kita duduk kondisi sadar itu tidak disyariatkan atau tidak disunahkan. Nggih, datang langsung sholat, mboten napa? Mboten duduk riyin, nggih. Yang ketiga, seorang yang masuk masjid karena tidak tahu atau lupa langsung duduk, lah niki. Kalau lupa tetap disyariatkan baginya berdiri dan melaksanakan 2 rakaat tahiyatul masjid. Karena bagi yang beruzur waktunya berlalu dengan syarat antara duduk dan sholatnya tidak berselang lama. Misal mbun jagong kok ini ngurung tahiyatul masjid. Nah, niku teras tahiyatul masjid ndak apa-apa. Nggih. Ning mboten sejam jagong. Biasanya kalau lupa kan langsung ingat, nggih. Nggih. Itu yang ketiga. Kemudian perkara yang keempat. Hukum melaksanakan tahiyatul masjid adalah sunnah, berbeda dengan mereka yang mengatakan wajib. Imam Nawawi menyampaikan ijma atau kesepakatan ulama akan hal itu. Terus sunnah tetap, hukumnya tetap sunnah. Kelima, ketika orang masuk masjid dan muadzin sedang mengumandangkan azan, yang disyariatkan baginya adalah menjawab seruan azan
dan mengakhirkan pelaksanaan tahiyatul masjid agar mendapatkan keutamaan menjawab seruan azan. Kan kita dianjurkan, nggih, Allah Akbar, kita juga menyebut Allah Akbar dan seterusnya. Namun jika masuk masjid pada hari Jumat dan azan khutbah kedua, azan khutbah, azan khutbah ini di sini disebut azan kedua telah dimulai, hendaknya mendahulukan tahiyatul masjid daripada menjawab seruan azan karena mendengar khutbah lebih penting. Jadi kalau nopo yang kedua, kan ada azan. Kalau di sini satu kali, satu kali. Artinya azan yang ke khutbahnya itu belum selesai kemudian sholat tidak masalah karena khutbah lebih penting. Kata seniku, karena ini ada keterangan azan yang kedua. Tapi di Losari kata suki mboten nate azan ping kalih. Mboten, nggih. Ini hanya menegaskan azan yang disambung dengan khutbah niku. Ini di kitab Al-Insaf jilid 1 halamannya 427. Keenam, perkara keenam, siapa yang masuk masjid pada hari Jumat dan imam masih di Jumat, siapa yang masuk masjid pada hari Jumat dan imam sedang berkhutbah, disunahkan baginya melakukan sholat 2 rakaat tahiyatul masjid dan meringankannya. Artinya sholat tahiyatul masjid ning suratnya jangan panjang-panjang, yang pendek mawon kados niku. Tetap ini di fatwa Ibnu Taimiyah. Karena hadisnya dari Bukhari Muslim, janganlah duduk sebelum melakukan sholat 2 rakaat. Jadi dulu Nabi sedang berkhutbah, ada sahabat datang langsung mendengarkan. Jangan duduk dulu, sholat rakaatain katanya, kata Nabi, sabda Nabi ngaten. Dan ada juga hadis hendaklah melakukan sholat 2 rakaat dan meringankan keduanya. Ini juga masih hadis riwayat Bukhari. Jadi 2 hadis diriwayatkan sama Bukhari dan Muslim. Yang satu, janganlah duduk sebelum melakukan sholat 2 rakaat. Yang kedua, hendaklah melakukan sholat 2 rakaat dan meringankan keduanya. Jadi ada 2 redaksi hadis. Adapun jika khotib sudah hampir selesai dari khutbahnya dan orang yang masuk yakin jika dia melaksanakan sholat tahiyatul masjid dia tidak akan mendapatkan rakaat pertama sholat Jumat, maka hendaknya berdiri sampai dikumandangkan iqomat sholat dan tidak duduk agar jangan sampai duduk sebelum sholat tahiyatul masjid. Terus misal kulo telat ngaten nggih, ampun biasanya kan tanda-tandane khotib mau selesai itu kan barakallahu li walakum kados niku nggih, barakallahu li walakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Lah nek pun kados niku berarti tanda-tanda mau selesai khutbah. Lah niku disunahkan berdiri saja menunggu sampai dengan iqomat. Ngaten nggih. Kemudian yang ketujuh, tahiyatul masjid untuk masjid Al-Haram atau Mekah adalah tawaf. Terus tahiyatul masjid teng Masjidil Haram niku tawaf. Menurut kebanyakan ahli fikih, An-Nawawi berkata tahiyatul masjid Al-Haram adalah tawaf bagi mereka yang datang. Adapun bagi mereka yang mukim tinggal di Mekah, baik Masjid Al-Haram atau masjid selainnya adalah sama. Ngaten nggih sami kados umume. Boleh jadi maksud perkataan Imam Nawawi adalah bagi mereka yang tidak bermaksud melakukan tawaf. Adapun bagi mereka yang ingin tawaf, maka tawafnya itu sudah menggantikan 2 rakaat tahiyatul masjid. Terus nek tawaf berarti tidak harus tahiyatul masjid. Perkara ke-8, sholat sunnah rotibah, qobliyah atau rawatib, rawatib qobliyah sudah menggantikan tahiyatul masjid. Karena maksud dari tahiyatul masjid adalah agar orang yang masuk masjid memulai dengan sholat, dan itu sudah terdapat pada sholat sunnah rotibah yang dilakukannya. Jika dalam sholatnya dia berniat melakukan sholat tahiyatul masjid dan sunnah rotibah atau tahiyatul masjid dan sholat fardu dalam kurung sholat wajib yang 5 waktu, maka dia telah mendapatkan semuanya. An-Nawawi berkata tidak ada yang menyelisihi pendapat ini. Terus
kalau waktu yang qobliyahnya rawatib nggih, tidak harus tahiyatul masjid. Ngaten. Perkara ke-9, tahiyatul masjid tidak cukup hanya dengan 1 rakaat, tidak pula tergantikan oleh sholat jenazah, sujud tilawah atau sujud syukur. Terus tidak digantikan gitu. Pokoknya ini ibadah karena sebab masuk masjid itu dilakukan rakaataini atau 2 rakaat. Perkara ke-10, ini kula pendetakan sedasa mawon nggih terkait dengan tahiyatul masjid. Yang ke-10, jika imam masjid mencukupkan diri dengan sholat maktubah atau sholat wajib yang 5 waktu daripada mengerjakan tahiyatul masjid ketika masuk masjid, karena dekatnya waktu iqamah sholat, hal itu sudah cukup. Ngaten nggih, pokoknya kalau sudah dekat iqamah juga sudah cukup. Ngaten. Dari Jabir bin Samurah, dia berkata, dahulu Bilal menyerukan azan jika matahari telah tergelincir sampai Nabi SAW keluar. Maksudnya keluar niki medal saking griya mlebet masjid. Kata sini nggih. Kan napa dalam griyonipun Nabi kan nempel masjid nggih. Berarti kalau Nabi keluar berarti masuk masjid. Kata sini nggih, jadi keluar rumah berarti yang melebat masjid. Nah ini Jabir bin Samurah berkata, dahulu Bilal menyerukan azan jika matahari tergelincir sampai Nabi keluar, maksudnya keluar rumah masuk masjid. Ketika Nabi keluar, Bilal segera menyerukan iqamat seketika melihat beliau. Apabila imam ingin duduk, disyariatkan melakukan sholat tahiyatul masjid seperti yang lainnya, sebagaimana keumuman dalil yang ada. Di dalam hadis Nabi SAW bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjidah fala yajlisu hatta yusolli raka'ataini." Nah, ini yang tadi riwayat Bukhari Muslim. Jika salah seorang di antara kalian masuk dalam masjid, maka janganlah duduk sampai melaksanakan 2 rakaat. Jika melaksanakan sholat di tempat terbuka, maka tidak ada sholat tahiyatul masjid kecuali jika singgah di suatu masjid dalam perjalanannya. Terus musafir nggih tetap kalau berkunjung kemana saja kok mampir masjid dikenai sunnah tahiyatul masjid. Pada saat itulah dia boleh melakukannya. Jika diniatkan tahiyatul masjid dan sholat fardhu secara bersamaan, hal itu lebih benar. Terus mampir masjid sekalian sholat fardu, ngaten, itu lebih benar. Cekap nggih, atau saya selesaikan ini 11 tambah setunggal malih nggih. Ini masih lama nggih. 11 saya selesaikan sekalian. Tidak disyariatkan bagi imam yang melakukan sholat tahiyatul masjid sebelum sholat Jumat atau sholat Id. Nah, ini yang pengecualian tadi nggih. Pengecualian tadi. Hendaknya memulai dengan khutbah ketika Jumat. Ini di Al-Majmu' jilid 4 halaman 448. Dan dengan sholat Id pada hari Id, karena demikianlah yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan makmum disyariatkan melakukan tahiyatul masjid di tempat penyelenggaraan sholat Id sebelum duduk, karena sababul wurudnya Nabi menegur sahabat tadi itu ketika sedang sholat Id, khutbah Id. Terus mau duduk ditegur, jangan duduk dulu, sholat tahiyatul masjid. Itu kalau sholat idnya di lapangan juga. Nggih, itu wakaf nopo mboten niku. Intinya ketika dikenai hukum-hukum masjid. Nggih, ketika dalam kalau mboten, enggak. Ini sholat idnya kan kebetulan di masjid, terus niku, bukan di lapangan anu ngene tiang. Maksudnya bukan milik umat, nggih, bukan milik umat. Jadi sesuatu yang tidak dihukumi masjid maka tidak perlu tahiyatul masjid. Ning niki ingkang kula garis bawahi, karena sekali lagi pengertian masyarakat luas membedakan musola masjid niku biasanya besar dan kecilnya niku. Terus nek nanti dipukul rata jebret ora perlu sholat tahiyatul masjid nang musola niku nggih kirang tepat, karena biasanya orang Losari menyebut musola adalah
sesuatu yang sudah memiliki hukum-hukum masjid. Ada wakif, okay? Ada nazir, akadnya untuk peruntukannya untuk ibadah, berarti sudah terikat dengan hukum-hukum masjid, ngaten. Jadi yang itu tetap diperlukan, disunahkan sholat tahiyatul masjid. Jadi betul kalau memang di musola, maksudnya musola yang betul, maksud musola yang tidak dihukumi masjid, itu tidak perlu. Jawaban saya memang tidak perlu. Tapi ketika saya coba buka beberapa sumber, oh iya, musola yang dimaksud adalah musola yang tidak dikenai hukum-hukum masjid. Kados musola teng airport, teng bandara, teng terminal, teng mall, teng perkantoran. Itu kapan saja dijual pemiliknya jadi jual, mau dihancurkan juga dihancurkan. Jadi tidak ada nopo nggih independennya, ngaten. Nah, itu tidak perlu. Tapi sekali lagi, bila mana musola di Losari kados ugi sudah sebutannya masjid, ngaten. Bukan masjid berarti yang menjalankan sholat Jumat saja. Lainnya ada istilah lagi, kalau masjid yang menyelenggarakan Jumat itu dinamakan jami. Jami artinya berkumpulnya jamaah-jamaah musola yang terkait itu sholatnya di salah satu masjid. Makanya ada istilah jami, berkumpul, ngaten nggih. Nah, jadi penyebutan masjid jami Baitus Salam itu sudah betul, karena berkumpulnya beberapa musola yang tidak menyelenggarakan sholat Jumat ngumpul teng masjid untuk menyelenggarakan sholat Jumat. Ngaten. Jadi bukan artinya yang menyelenggarakan sholat Jumat masjid yang tidak musola, tidak begitu juga. Ini hanya penyebutan mungkin masyarakat Indonesia saja untuk membedakan masjid dan musola. Tapi yang jelas insya Allah musola yang di Losari itu sudah hukum-hukum masjid. Jadi sangat perlu kalau memang masuk ke musola harus tahiyatul masjid.